Kali ini saya akan membahas film tentang thriller psikologi Jerman berjudul Good Night Mom. Sebuah keluarga terdiri dari seorang ibu dan dua anak kembarnya bernama Lukas dan Elias. Mereka baru saja pindah ke rumah baru di tengah hutan dan dekat danau. Ibu pernah menjadi anggota paduan suara yang cukup terkenal di TV lokal. Suatu hari, Lukas dan Elias bermain peta umpet di sekitar rumah. Mereka menyadari ibu mereka telah kembali ke rumah. Keduanya segera bergegas menemui ibu mereka. Tapi yang mereka lihat hanyalah seorang wanita dengan perban yang menutupi hampir seluruh wajahnya. Wanita itu adalah ibu mereka yang menjalani operasi kosmetik wajah. Hal ini membuat Lukas dan Elias cukup terkejut, tapi tetap menuruti perintahnya. Tapi ada sesuatu yang aneh terjadi. Ibu hanya memberikan perhatiannya kepada Elias tanpa alasan yang jelas. Dia menyediakan makanan dan minuman hanya untuk Elias, dan bermain hanya dengan Elias. Dan hanya menanggapi kata-kata Elias sementara Lukas diabaikan. Karena dia masih dalam masa penyembuhan, ibu juga membuat beberapa aturan baru, seperti rumah harus dalam keadaan hening total. Tidak boleh ada pengunjung, binatang, tidak ada yang membawa barang dari luar. Rumah gorden harus selalu ditutup dan hanya diperbolehkan bermain di luar rumah dengan tenang. Melihat perilaku aneh ibu mereka, si kembar mulai curiga bahwa di balik perbannya ibu mereka mungkin bukan orang yang sama. Ibu juga bertindak kejam dan menyerang Elias secara fisik saat dia nakal atau tidak patuh. Ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah dilakukan ibu mereka. Hal ini membuat Lukas dan Elias semakin yakin bahwa ibu bukanlah ibu mereka, karena ibu tidak akan memarahi mereka seperti itu. Dalam mimpi yang tampaknya dialami oleh si kembar, ibu dari anak laki-laki itu mengembara ke hutan hanya dengan pakaian dalamnya. Ia melepas jubah sepenuhnya, lalu membuka perbannya. Kepalanya mulai kejang dan berputar. Keesokan harinya, Lukas dan Elias sengaja membuat masalah sebagai bentuk perlawanan. Perkelahian terjadi dengan si kembar bersikeras bahwa mereka menginginkan ibunya kembali. Sang ibu mengira anak-anaknya telah kehilangan akal sehat. Saat Elias menegaskan bahwa dia bukan ibunya, sang ibu menghukum dan memaksanya untuk mengatakan 10 kali bahwa dia adalah ibu kandungnya. Dia juga mengatakan kepadanya untuk berhenti berbicara dengan Lukas. Elias menjadi sangat sedih karena mengetahui bahwa ibu ingin memisahkan keduanya. Beberapa hari telah berlalu, Lukas dan Elias masih membenci ibu dan ingin ibu kandung mereka segera kembali. Kemudian pada hari itu, ibu ingin bertemu mereka berdua. Dia menyatakan bahwa dia tidak marah lagi. Sang ibu segera masuk kamar dengan wajah baru yang tidak dibalut perban. Tetapi Lukas dan Elias masih belum yakin bahwa dia adalah ibunya. Bahkan setelah membandingkannya dengan foto yang lama. Ibu memberikan bumerang sebagai bentuk permintaan maaf atas apa yang telah terjadi sebelumnya. Elias segera meminta izin ibu untuk bermain bumerang di luar rumah. Begitu ibu membuka pintu belakang, anak-anak lari menyelamatkan diri. Mereka melarikan diri ke kota dan akhirnya pergi ke gereja tua dan meminta bantuan pendeta. Pendeta berjanji untuk mengantar mereka ke kantor polisi untuk melaporkan penipu yang menyamar sebagai ibu mereka. Tapi dia menipu mereka dan membawa mereka kembali ke rumah. Pendeta meminta ibu untuk menjelaskan apa yang terjadi, tapi dia hanya samar-samar berbicara tentang bagaimana hal-hal menjadi sulit sejak kecelakaan itu menemukan Elias atau Lukas dimanapun. Dia akhirnya menyerah dan menangis sampai tertidur. Pada malam yang sama, Lukas dan Elias melakukan sesuatu pada ibu. Sang ibu bangun di pagi hari dan melihat anaknya memakai topeng goblin. Sang ibu sadar bahwa dia terikat ke tempat tidur. Si kembar telah mengikatnya, membuatnya tidak mungkin untuk melarikan diri. Saat itu Lukas dan Elias mulai menanyakan tentang keberadaan ibu kandung mereka. Dia bersikeras bahwa dia adalah ibu mereka. Lukas dan Elias mulai membandingkan foto asli mereka dengan sang ibu. Si kembar bertengkar karena Elias sudah mulai percaya bahwa sang ibu adalah ibu kandung mereka. Sementara itu, Lukas yang masih yakin bahwa ibu bukanlah ibu mereka.
Saat ibu sendirian dengan Elias, ibu terus berusaha meyakinkan Elias bahwa dia adalah ibu kandungnya dan memberitahu Elias untuk membebaskannya. Perlahan, Elias mulai melepaskan kakinya, tetapi dihentikan saat Lukas kembali dan bertanya apa yang dia lakukan. Dia menunjukkan bahwa tanda lahir wajah ibu mudah terhapus. Sang ibu memberitahu mereka bahwa mereka melepasnya dalam operasi. Elias tidak percaya dan menamparnya. Saat itu Lukas dan Elias bertanya lagi tentang keberadaan ibunya sambil menyiksa ibunya dengan cara-cara yang tidak wajar. Penyiksaan yang mereka lakukan sangat gila. Ibu diikat di tempat tidur selama berhari-hari. Dia membasahi tempat tidurnya. Si kembar kemudian membebaskannya dari belenggu untuk mengganti tempat tidur. Sang ibu segera menggunakan kesempatan ini untuk melarikan diri. Namun si kembar telah memasang jebakan yang menyebabkan dia jatuh, membuatnya pingsan. Wanita itu terbangun terpaku di lantai ruang tamu. Elias mulai membakar rumah untuk menekannya agar mengatakan yang sebenarnya tentang ibu mereka. Sang ibu dalam upaya terakhir untuk hidupnya memberitahu Elias bahwa dia akan ikut bermain jika dia membebaskannya. Dia akan berpura-pura Lukas hidup kembali, membuat sarapan apapun yang dia mau. Kemudian dia sambil menangis menjelaskan kepada Elias bahwa kematian Lukas bukanlah kesalahannya, dan dia mohon kepada putranya untuk membebaskannya, sehingga mereka berdua dapat melanjutkan hidup dan merelakan tragedi itu. Sekarang disinilah semuanya terungkap, Lukas telah mati. Keberadaan Lukas hanyalah halusinasi gangguan identitas disosiatif, karena Elias tidak mampu menerima kematian saudara kembarnya. Sang ibu pada awalnya bermain bersama Elias bertingkah seolah-olah Lukas masih hidup. Bagi Elias, Lukas nyata, tetapi tidak bagi ibu. Elias kemudian menantang sang ibu dan mengatakan kepadanya apa yang Lukas sedang lakukan. Lukas memegang obor di dekat tirai, tapi jelas ibu tidak bisa melihat itu. Elias percaya bahwa ibu kandungnya dapat melihat Lukas. Dia kemudian mengambil obor dari Lukas dan menyalakan tirai. Api meledak di ruang tamu. Seketika itu sang ibu terbakar dalam kobaran api. Film berakhir dengan petugas pemadam kebakaran memadamkan api, tetapi datang terlambat. Adegan terakhir film ini menunjukkan Elias dan Lukas berjalan melewati ladang jagung dan muncul bersama ibu mereka. Lukas berjalan melewati ladang jagung dan muncul bersama ibu mereka. Mereka bertiga tersenyum dan berpelukan. Dan itulah akhir dari film Good Night Mom. Pada akhir film, kita diperlihatkan foto keluarga terbakar menjadi abu.